Dampak El Nino semakin meluas dan sangat berdampak pada lahan pertanian. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat mencatat terdapat 108 hektar lahan pertanian mengalami gagal panen dan ribuan hektar lahan lainnya mengalami kekeringan. Tanaman jagung yang berada di 3 desa di Kecamatan Bangkala Barat, Jeneponto, Sulawesi Selatan ini mengering dan berwarna kuning serta tidak menghasilkan buah. Keringnya lahan persawahan ini karena panasnya cuaca dan rusaknya saluran irigasi ke sawah warga. Ratusan petani yang berada di Desa Gelanggang Baru, Aceh Utara pun mengalami kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan video tentang studi kasus kekeringan di lahan pertanian dengan mengangkat judul Teknologi sebagai solusi menghadapi kekeringan. Sebelumnya perkenalkan, saya Alfarizi Ramadhani dengan NIM 2410 241055. Perkenalkan, saya Abdul Rahman dengan NIM 2410 241023. Saya Olivia Yolanda dengan NIM 2410 241006. Saya Sarah Khairullah dengan NIM 2410 242036. Saya Nazwa Delima dengan NIM 2410 2420 42. Baiklah, kita akan memasuki ke videonya. Baik, sebelum kita mengetahui bagaimana teknologi bisa kita jadikan solusi sebagai pemecahan masalah dari kekeringan pada lahan pertanian, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja faktor yang menyebabkan kekeringan itu dapat terjadi, sehingga kita dapat mengaplikasikan teknologi tersebut untuk mengatasi masalah kekeringan. Faktor yang pertama yaitu ada curah hujan yang rendah atau tidak teratur. Hal ini berkaitan dengan perubahan iklim, seperti di mana contohnya Indonesia sendiri memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Ketika musim kemarau terjadi, maka curah hujan yang terjadi sangat kecil, sehingga air yang terkandung di dalam tanah tidak cukup untuk mengairi atau menghidupi tanaman-tanaman yang ada di lahan pertanian. Yang kedua yaitu perubahan iklim global. Perubahan iklim global sangat mempengaruhi suhu yang ada di udara. Jadi ketika suhu yang ada di udara itu mengalami kenaikan, maka air akan mengalami penguapan secara lebih cepat, relatif lebih cepat. Sehingga air yang ada tidak cukup untuk menghidupi lahan-lahan pertanian yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu ada konversi lahan subur. Jadi ketika lahan yang subur dikonversikan menjadi lahan-lahan industri ataupun perumahan dan bangunan-bangunan lainnya, maka lahan subur tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian lagi, sehingga kandungan-kandungan yang ada di dalamnya tersebut terbuang sia-sia. Jadi hal ini menyebabkan panas yang ada di udara menjadi lebih tinggi lagi. Kemudian yang keempat yaitu ada mengkonsumsi air secara berlebihan. Walaupun air termasuk sumber daya alam yang tidak terbatas, namun jika air dikonsumsi secara berlebihan dan air setiap harinya mengeluarkan air dengan volume yang tetap, maka tidak menutup kemungkinan lama-kelamaan air itu juga akan habis. Oleh karena itu, kita dilarang untuk mengkonsumsi air secara berlebihan. Kemudian ada deforestasi. Deforestasi yaitu penebangan hutan secara berlebihan, secara besar-besaran dan tidak terkontrol, tidak teratur. Hal ini menyebabkan kurangnya area resapan di dalam tanah, resapan air dalam tanah, sehingga ketika hujan turun, maka air akan terbuang begitu saja, akan mengalir begitu saja, tidak masuk ke dalam
tanah karena akar-akar yang dalam tanah tidak berfungsi lagi sebagai penyerapan air. Kemudian selanjutnya ada eksploitasi air. Eksploitasi air tadi sama halnya dengan mengkonsumsi air, namun eksploitasi air ini tidak terkontrol. Dia sangat besar penggunaannya, namun tidak tahu digunakan untuk apa. Jadi kita dilarang untuk mengeksploitasi air agar tidak terjadi kekeringan dan air yang ada di dalam tanah cukup untuk memenuhi nutrisi dari tanaman-tanaman yang ada di lahan pertanian. Kemudian yang ketujuh ada erosi. Erosi ini sebenarnya salah satu dampak dari adanya deforestasi. Mengapa? Karena ketika terjadi deforestasi atau penebangan hutan secara besar-besaran, maka tidak ada lagi pohon-pohon atau daun-daun yang menaungi air ketika hujan. Jadi ketika hujan turun, air akan langsung jatuh ke tanah dan akan mengalir begitu saja. Sehingga selain air mengalir begitu saja tidak terserap ke dalam tanah, deforestasi juga menyebabkan erosi, yaitu pengikisan tanah. Karena tidak adanya akar-akar yang menyerap air untuk ke dalam tanah. Oke, baik. Mungkin itu adalah faktor-faktor dari faktor-faktor penyebab kekeringan. Tentang kekeringan tidak akan habisnya, karena seperti itulah resiko wilayah yang tinggal pada garis khatulistiwa. Berikut dampak kekeringan pada lahan pertanian. Yang pertama, penurunan produktivitas lahan. Kekeringan dapat menyebabkan penurunan produktivitas lahan sawah secara drastis. Kedua, lahan panen kekeringan dapat menyebabkan gagal panen yang merugikan petani. Ketiga, pengaruh kualitas hasil panen. Kekeringan dapat mempengaruhi kualitas hasil panen. Keempat, ketidakstabilan harga pangan. Penurunan produktivitas hasil panen dapat menyebabkan ketidakstabilan harga pangan. Kelima, gangguan rantai pasokan pangan. Kekeringan dapat mengganggu rantai pasokan pangan, mulai dari petani hingga konsumen. Keenam, tanaman mati. Tanaman akan layu hingga mengalami kematian akibat kekeringan. 7. Kelangkaan air bersih. Kekeringan dapat menyebabkan kelangkaan air bersih karena air menguap. Dehidrasi. Kekeringan dapat menyebabkan dehidrasi yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Sekian dari saya. Terima kasih. Solusi dalam mengatasi kekeringan pada lahan. Pertama, pengelolaan air, yaitu irigasi efisien. Gunakan sistem irigasi tetes atau sprinkler untuk menghemat air dan memastikan pasokan air langsung ke dalam akar tanaman. Berikutnya ada pengumpulan air hujan. Bangun embung, waduk atau saluran resapan untuk menampung air hujan yang dapat digunakan pada musim kering. Berikutnya ada pengolahan air limbah. Memanfaatkan teknologi untuk mendaur ulang air agar dapat digunakan kembali. Yang kedua, yaitu pemilihan tanaman, yaitu tanaman tahan kering. Pilih tanaman yang lebih rentan terhadap kekurangan air seperti sorghum, kacang-kacangan, atau tanaman lokal yang adaptif. Berikutnya ada diversifikasi tanaman. Menanam berbagai jenis tanaman untuk mengurangi risiko kerugian akibat kekeringan. Yang ketiga yaitu peningkatan kesehatan tanah dengan cara salah satunya penerapan mulsa. Tutupi tanah dengan jerami atau bahan organik lain untuk mengurangi penguapan air. Yang berikutnya, pengolahan lahan minimum. Kurangi pembajakan untuk menjaga kelembapan tanah. Yang berikutnya, penggunaan pupuk organik. Tingkatkan kapasitas tanah menyerap dan menyimpan air dengan menambahkan kompos atau pupuk kandang. Yang keempat, teknologi dan inovasi.
Penggunaan sensor tanah, monitor kelembapan tanah secara real-time untuk menentukan kebutuhan irigasi. Berikutnya aplikasi ramalan cuaca. Gunakan data cuaca untuk memprediksi kekeringan dan merencanakan jadwal tanam. Solusi mengatasi kekeringan pada lahan selanjutnya dengan manajemen risiko. Yang bisa kita lakukan yaitu dengan memberikan asuransi pertanian, yaitu dengan membantu petani dari kerugian finansial akibat gagal panen. Memberikan pelatihan dan edukasi, yaitu memberikan pelatihan kepada petani tentang bercocok tanam dengan hemat air. Reboisasi dan konservasi lingkungan, dengan penanaman pohon membantu menjaga siklus air dengan meningkatkan infiltrasi air ke tanah dan mengurangi risiko erosi. Bisa juga dengan konservasi daerah aliran sungai atau das dengan melindungi daerah sekitar sungai untuk meningkatkan kapasitas penyerapan air. Kerjasama komunitas, dengan membentuk kelompok tani, libatkan komunitas dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air. Kebijakan pemerintah, dorong pemerintah untuk memberikan subsidi teknologi hemat air atau membangun infrastruktur pendukung seperti waduk dan bendungan. Adapun teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi kekeringan pada lahan pertanian. Yang pertama, teknologi irigasi efisien dengan irigasi tetes, mengalirkan air langsung ke akar tanaman menggunakan pipa berlubang sehingga meminimalkan pemborosan air. Irigasi sprinkler, menyiram tanaman secara merata menggunakan alat penyemprot. Sensor kelembapan tanah, dengan mengukur kadar air dalam tanah sehingga irigasi hanya dilakukan saat diperlukan. Pengumpulan dan penyimpanan air, dengan pembuatan embung atau kolam tanda hujan. Struktur untuk menampung air hujan yang dapat digunakan selama musim kering. Sumur resapan, yaitu dengan memasukkan air hujan ke dalam tanah untuk meningkatkan cadangan air tanah. Penampungan air hujan di atap, mengumpulkan air hujan dari atap untuk kebutuhan irigasi. Kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai teknologi yang digunakan untuk mengatasi kekeringan. Yang ketiga, pengolahan dan daur ulang air. Yang pertama, teknologi penyaringan air limbah, yaitu dengan mengolah air limbah domestik atau industri untuk digunakan kembali dalam irigasi. Yang kedua, desalinasi air laut, yaitu mengubah air laut menjadi air tawar menggunakan teknologi membran, meskipun ini lebih cocok untuk wilayah pesisir. Yang keempat, pemantauan dan prediksi cuaca. Yang pertama, aplikasi ramalan cuaca, yaitu menggunakan informasi tentang curah hujan, suhu, dan kelembapan untuk membantu petani merencanakan aktivitas tanam. Yang kedua, sistem peringatan kekeringan, yaitu menggunakan data satelit untuk memprediksi risiko kekeringan. Yang kelima, menggunakan varietas tanaman unggul. Yang pertama, benih tanaman kekeringan, yaitu menggunakan benih hasil rekayasa genetika atau seleksi alami yang lebih efisien dalam penggunaan air. Yang kedua, tanaman GM atau genetically modified, yaitu dikembangkan untuk bertahan dalam kondisi air terbatas. Yang keenam, pengelolaan lahan berbasis teknologi. Yang pertama, mulsa plastik atau organik, yaitu mengurangi penguapan air dari tanah. Yang kedua, teknologi pertanian presisi, yaitu menggunakan drone atau GPS untuk mengoptimalkan distribusi air dan input lain di lahan. Yang ketujuh, rekayasa lingkungan cloud sliding atau teknologi modifikasi cuaca, yaitu mengemai awan dengan bahan kimia tertentu untuk meningkatkan curah hujan. Lalu ada granule atau sabuk hijau,
yaitu penanaman tanaman tertentu untuk mengurangi efek pengeringan angin dan menahan air di Internet of Things tertentu. Lalu ada smart farming system, yaitu mengintegrasikan sensor, perangkat lunak atau aplikasi untuk mengoptimalkan irigasi secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan. Lalu ada pemetaan lahan dengan drone, yaitu menilai kelembapan tanah, kondisi tanaman, dan potensi risiko kekeringan. Nomor 9, teknologi penyimpanan air tanah. Yang pertama, recharge well system, yaitu struktur yang mengarahkan air permukaan ke dalam tanah untuk meningkatkan cadangan air bawah tanah. Lalu ada biopori, yaitu lubang kecil dari tanah untuk meningkatkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah.